mau join bersama kita menjadi binaan usaha dari BSI, kami silakan datang ke BSI ya. Kita tunggu Bapak Ibu 10 sampai 15 menit kemudian. Bapak Ibu mungkin yang mau minum kopi boleh di belakang. Nanti kalau misalnya bawa boleh, tapi ini catat namanya Pak ya. Oh enggak. Siap, atau ada yang mau beli kopi atau minum susu nanti boleh dikasih. Dan pensiun membuat kita merenung. Apa yang akan kita lakukan? Menunggu. Ketika purna sudah tugas kita, hidup tetap berjalan, semangat tetap dijaga. Bersama BSI Pensiun Berkah, masih banyak kegiatan produktif yang bisa Anda lakukan dengan prinsip syariah. Wujudkan masa pensiun dengan penuh keberkahan. BSI Pensiun Berkah, hidup semangat penuh berkah. Bank Syariah Indonesia. sambil kita menunggu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sambil menunggu, saya izin sharing sedikit ya produk-produk BSI. Gitu ya, mungkin Bapak Ibu ada yang belum tahu produknya BSI apa aja. Tunggu ya Bu, ternyata kasetnya sudah datang. Maaf ya. Sebelumnya Bapak Ibu izin kami sapa terlebih dahulu yang kami hormati Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi BKPSDMD Kota Makassar, Bapak Muhammad Ilham Rasul SIPMM. Selamat datang Bapak di DJN Center. Selamat datang Bapak Renaldo beserta tim dari Dobrosir. Silakan Bapak.
Baik Bapak Ibu, untuk mengisi kekosongan ya, apa lagi? Produknya BSI itu kan ada beberapa. Kira-kira yang Ibu familiar atau mungkin yang terinformasi produk-produk BSI yang Ibu ketahui apa aja? Atau saya mau sharing nih produk apa aja yang ada di BSI? Ya, gitu ya. Jadi kan di BSI itu kan ada produk tabungan, ada investasi, atau ada pembiayaan gitu ya. Jadi kalau produk tabungan tuh pada umumnya sama pembukaan rekening biasa, tapi tabungan kita ada tabungan haji, ada tabungan haji junior. Jadi buat Bapak Ibu yang mempersiapkan untuk anaknya atau cucunya ini berangkat haji di waktu yang cepat ya, itu boleh kita bukakan rekening namanya tabungan haji junior. Nah sekarang kan kita ketahui tabungan berangkat haji itu kurang lebih 30 tahun ya, kurang 30 tahun lebih. Jadi kalau saya punya cucu atau anak yang minimal sebenarnya untuk buka rekeningnya nggak ada minimalnya Bu, yang penting kan ada akte kelahiran. Nah untuk mendaftar porsi haji itu harus umur 12 tahun ya. Jadi ketika dibuka rekeningnya, buka rekening minimal saldo 100.000, nanti ketika cukup saldonya 25 juta itu langsung boleh mendaftarkan porsi haji. Maaf ya Ibu, nanti dilanjut lagi. Selamat datang Ibu. Bapak Ibu boleh isi kursi yang di depan, yang kosong, yang di belakang mungkin boleh maju ke depan.
Sini yang sebelah kanan nih, kosong. Boleh isi di depan dulu. Bapak nih yang bertiga. Bapak boleh maju ke depan? Oh, di situ aja. Ayo yang di belakang boleh ke depan sini, yang sebelah kanan masih kosong. Ya. Sini Ibu, depan sini Bu. Depan sini nih. Ayo Bapak Ibu di depan. Ayo. Yang sebelah kanan sini boleh, Ibu yang lagi boleh juga di depan. Nanti just informasi Bapak Ibu, nanti toiletnya ada 2 ya. Mau keluar sebelah sana, ada di sini juga toiletnya. Jadi mungkin buat Bapak Ibu yang merokok, boleh ngerokoknya di luar sini. Ya. Tahu ya, maksud saya Bapak yang merokok, sorry.
Dan selamat datang Bapak Patriarka selaku Manajer Area Makassar. Izin Bapak Ibu kita mulai kegiatan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang. Izin Bapak Ibu sekalian, kami sapa terlebih dahulu yang kami hormati Kepala BKPSDMD Kota Makassar, Ibu Kamelia Tamrin Tantu SE MSI. Yang kami hormati Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi BKP SDMD Kota Makassar, Bapak Muhammad Ilham Rasul SIPMM. Yang kami hormati Kepala Bidang Kinerja Bapak Fandi Wiranto Iqbal Hafid SSTP MM. Yang kami hormati Manajer Member Service Indogrosir Bapak Renaldo beserta tim. Yang kami hormati Area Manajer Makassar PT Bank Syariah Indonesia Bapak Wisloto Patria Masif Rahma. Yang kami hormati Bapak Adi Muharam selaku Area Consumer Financing Manager Area Makassar. Yang kami hormati juga Branch Manager Kantor Cabang Makassar 1 Bapak Muhammad Agung Dananjaya beserta tim, serta tamu undangan yang hadir di kegiatan kita pada hari ini. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala kita panjatkan karena atas izin dan rahmatnya lah sehingga kita masih dapat hadir berkumpul di tempat yang penuh barokah ini Rabu tanggal 6 Agustus tahun 2025 untuk sama-sama mendengarkan sosialisasi produk pra pensiun dari PT Bank Syariah Indonesia.
Tak lupa kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Insya Allah kita semua berada bersama beliau di akhirat kelak nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali saya Rahman selaku MC pada hari ini bisa membersamai kepada Bapak Ibu sekalian dalam rangka mendengarkan sosialisasi produk dari PT Bank Syariah Indonesia yang sekiranya nanti bisa menjadi solusi atau kebutuhan bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, izin untuk memulai acara pada hari ini, izinkan saya membacakan rundown kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan oleh MC yang sementara kita laksanakan, kemudian akan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah itu pembacaan ayat suci Al-Quran, lalu dilanjutkan oleh opening speech serta sambutan-sambutan. Kemudian kita masuk ke acara itu yaitu pemaparan materi serta diskusi dan tanya jawab. Lalu setelah itu penutup. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mengefisiensikan waktu, marilah kita bersama-sama melangkah ke acara selanjutnya. Untuk meningkatkan rasa jiwa nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak dan Ibu, kami persilakan berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Baik, melangkah ke acara selanjutnya untuk agar kegiatan kita pada hari ini diberikan keberkahan serta kelancaran. Marilah kita bersama-sama menundukkan sejenak seraya memohon petunjuk kepada Yang Kuasa. Dan untuk pembacaan ayat suci Al-Quran serta doa pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Saudara Ibrahim. Kepada Saudara Ibrahim kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما
النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظيم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ونبوء لك بنعمتك علينا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Jamil kulli khair, Engkau himpun kami dalam kesamaan frekuensi semangat pada pagi hari ini. Ya Allah, Engkau anugerahkan kepada kami semangat juang yang tinggi untuk meraih kesuksesan dan keberkahan atas seluruh perjuangan kami. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, wahai Tuhan yang maha hidup, yang tidak membutuhkan yang lain, dengan rahmat-Mu kami memohon pertolongan-Mu. Perbaikilah segala urusan kami, dan jangan Engkau tinggalkan kami walaupun sekejap mata tanpa mendapat pertolongan-Mu. Dengan nama Allah yang segala sesuatu terjadi atas kehendak-Nya, tiada yang dapat mendatangkan kebaikan kecuali dari-Mu, tiada yang dapat menyingkirkan keburukan kecuali oleh-Mu, tiada kenikmatan melainkan dari-Mu, tiada kekuatan untuk berbuat kebaikan kecuali dengan pertolongan-Mu, dan tiada kekuatan untuk menghindar dari kesalahan kecuali hanya dengan perlindungan-Mu. Wahai Tuhan yang maha tinggi lagi maha agung, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami sebagai insan yang cakap, bimbinglah kami melaksanakan tugas sehingga apa yang kami kerjakan dapat bernilai ibadah di sisi-Mu dan terhindar dari segala kesalahan. Duhai Zat yang mengabulkan doa, kabulkanlah doa dan permintaan kami, karena Engkau adalah Zat yang menerima doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Baim. Insya Allah yang membacakan serta mendengarkan dapat diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu opening speech yang akan disampaikan oleh area manajer Makassar. Dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Muhammad Agung Dananjaya selaku branch manager kantor cabang Makassar 1. Kepada Bapak Agi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala BKPSDMD Kota Makassar, Ibu Kamelia Tamrintantu SEMSI. Yang kami hormati Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi BKPSDMD Kota Makassar, Bapak Muhammad Ilham Rasul SIPMM. Yang kami hormati Kabid Kinerja Bapak Fanai Wiranto Iqbal Hafid SSTPMN. Yang kami hormati Manajer Member Service Indogrosir Bapak Renaldo beserta tim. Yang saya hormati Area Consumer Financing Manager Bapak Arham beserta tim yang hadir pada pagi hari ini, serta Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia yang berkenan hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji syukur karena Allah Subhanahu Wa Taala, berkat rahmat, karunia serta perkenannya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami dari Bank Syariah Indonesia bisa berkolaborasi dengan BKPSDMD Kota Makassar dan mitra kami Domgrosir dalam rangka mengadakan kegiatan sosialisasi produk pra pensiun. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan pada pagi hari ini merupakan bentuk komitmen kami sebagai mitra dari pemerintah daerah, juga sebagai mitra dari Taspen. Kenapa sebagai mitra dari Taspen? Karena Bapak Ibu yang terundang pada pagi hari ini merupakan Bapak Ibu yang sebentar lagi akan memasuki masa pensiun. Benar Bapak Ibu ya? Ketika memasuki masa pensiun ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan.
baik dari segi finansial, segi pengurusan dokumen dan lain-lain. Kami sebagai mitra dari PT Taspen mempunyai komitmen Bapak Ibu untuk memberikan layanan yang terbaik bagi Bapak Ibu semua. Harapan kami setelah berlangsungnya acara ini, Bapak Ibu sudah punya gambaran, sudah punya rencana bagaimana nantinya memasuki masa pensiun. Rencana yang pertama nanti ketika pensiun gajinya lewat mana, bagaimana pengurusan dokumennya, apa fasilitas yang Bapak Ibu dapatkan ketika memasuki masa pensiun. Yang kedua, Bapak Ibu juga sudah punya gambaran. Kita kan nanti setelah memasuki masa pensiun harapannya tetap produktif Bapak Ibu semua ya. Produktif, tetap memiliki kesibukan sehari-hari. Nah, pada pagi hari ini kami memberikan beberapa opsi Bapak Ibu semua, beberapa kegiatan atau usaha yang Bapak Ibu dapat kerjakan ketika memasuki masa pensiun, tentunya nanti dengan dukungan dari produk-produk Bank Syariah Indonesia. Nanti Bapak Ibu harapannya setelah pensiun bisa beraktivitas seperti biasa, tetap bekerja seperti biasa, walaupun memang sudah berbeda, Bapak Ibu tetap produktif di hari-hari tuanya. Izin Ibu, harapan kami juga nantinya setelah selesai acara ini kolaborasi kita bisa terus berlanjut. Kita sama-sama mempersiapkan para ASN yang ada di Kota Makassar yang memasuki masa pensiun, bagaimana merencanakan pensiunnya dengan baik, bagaimana melakukan pengurusan manfaat pensiun. Dengan kolaborasi dengan BSI, insya Allah nanti Bapak Ibu ketika masuk masa pensiun tidak perlu repot-repot ke Taspen Bu. Nanti cukup menghubungi petugas Bank Syariah Indonesia, Bapak Ibu serahkan dokumennya, setelah itu Bapak Ibu tinggal duduk manis memasuki masa pensiun, uang THT-nya langsung masuk ke rekening. Bapak Ibu tidak perlu repot ke Taspen. Semua proses dan lain-lain akan dilakukan oleh tim dari Bank Syariah Indonesia. Demikian Bapak Ibu opening speech singkat saya. Harapannya nanti setelah selesai acara ini memberi keberkahan Bu ya bagi teman-teman yang akan memasuki masa pensiun, sudah punya gambaran bagaimana nanti merencanakan masa pensiunnya, bagaimana melakukan pengurusan dokumen dan lain-lain. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agi atas opening speech-nya. Melangkah acara selanjutnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan sambutan sekaligus pembukaan oleh Kepala BKPSDMD Kota Makassar oleh Ibu Kamelia Tamrin Tantu SCMSI. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang terhormat Branch Manager BSI Cabang Makassar, beserta seluruh jajarannya, para pejabat struktural lingkup BKPSDMD Kota Makassar, rekan-rekan ASN pemerintah Kota Makassar yang sempat hadir pada pagi hari ini. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan ridhonya. Pagi ini dapat bertemu dalam suasana yang sangat nyaman, Pak. Alhamdulillah, kami juga sangat berterima kasih atas program yang dilakukan oleh BI untuk mempersiapkan para ASN yang memasuki masa pensiun. Hari ini saya tadi pagi datang, pertama masih kaget-kaget juga. Ternyata yang datang itu semua teman-teman saya yang sudah memasuki masa pensiun, akan memasuki masa pensiun. Ada ibu-ibu hebat yang di depan, ada Pak Ula yang di belakang, ada Pak Kasboti, semua hebat-hebat ini Pak. Pada masanya kita juga ya sering, saya kaget ternyata dia sudah mau pensiun, berarti saya juga sudah hampir memasuki masa pensiun. Alhamdulillah, karena kegiatan ini sebenarnya memang sangat bermanfaat Pak untuk kita, karena biasanya kita memasuki masa pensiun itu kita agak sedikit kaget atau kurang nyaman mungkin, karena tidak adanya kegiatan yang mungkin apa kira-kira yang biasanya saya bikin.
biasanya kita melakukan kegiatan kantor, rutinitas dan sebagainya, tiba-tiba kita harus di rumah dan tidak tahu mau bikin apa. Kami waktu masuk ke BKPSDMD sempat berdiskusi dengan teman-teman yang di SKPD kami. Memang sasaran saya itu adalah teman-teman yang memasuki masa pensiun, supaya mereka melakukan semuanya terarah. Tidak ada yang kena pinjol, tidak ada yang kena apa dan sebagainya. Karena tiba-tiba memiliki uang banyak, terus investasinya investasi bodong. Tiba-tiba punya uang banyak tapi tidak tahu mau diapain. Jadi mudah-mudahan kegiatan ini bisa lebih bermanfaat lagi. Apalagi pemerintah Kota Makassar, salah satu program Bapak Wali Kota Makassar itu adalah urban farming. Kemarin sudah di launching di Kecamatan Talo. Di situ juga Pak Wali menyampaikan bahwa mengarahkan kita semua untuk melakukan kegiatan urban farming yang bisa dilakukan di rumah kita dengan memanfaatkan lahan walaupun kecil. Masalah akan muncul pada saat kegiatan itu sudah terlaksana dan sudah ada hasil yang diinginkan tapi tidak tahu mau diapakan. Karena kebetulan tim ahli kami salah satu itu adalah Fadli Padi, Pak, bisa dipanggil ke sini bisa. Kalau Bapak berkenan bisa diajak ke sini untuk mengajarkan bagaimana urban farming itu, karena memang beliau diminta oleh Bapak Wali Kota untuk membantu masyarakat Kota Makassar, apalagi khusus ASN, bisa diajar bagaimana memanfaatkan lahan kecil supaya menghasilkan ada hasil yang didapatkan. Selanjutnya mungkin tugas dari BSI bagaimana hasil ini bisa dikelola dengan baik, bisa jadi uang lagi. Ya mungkin itu bisa dikolaborasi ya Pak ya. Mudah-mudahan kalau Bapak memang bisa nanti kapan-kapan ketemu Pak Wali, kami bisa fasilitasi untuk berdiskusi untuk mendatangkan Fadli Padi untuk mengajarkan kepada semua ASN yang akan memasuki masa pensiun ini. Itu barangkali mudah-mudahan bisa terrealisasi, karena saya lihat yang datang ini semua yang aktif-aktif sebenarnya, bukan pegawai yang tidak pernah masuk kantor ini. Ini pegawai yang rajin semuanya. Bahkan kalau dibilang, saya kaget tiba-tiba kenapa sudah mau pensiun. Saya sedih sebenarnya kalau dia pensiun karena saya kehilangan mereka. Itu terutama yang di depan ini. Terima kasih sekali lagi. Insya Allah kegiatan ini bisa lebih bermanfaat. Dan teman-teman yang ikut, tolong dimanfaatkan apa yang diinformasikan oleh BSI. Karena ini sejalan dengan keinginan kita, kira-kira apa yang akan saya lakukan ke depannya. Ya Pak, ya Ibu, Bapak Ibu, terima kasih untuk hadir. Mungkin kalau berikutnya kita ajak lagi yang lain, kalau diberi kesempatan lagi BSI. Terima kasih sekali lagi dari pihak BSI dengan kesempatan dan suasana yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat buat kita semuanya. Demikian sambutan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin tinggal sejenak, kebetulan kita ada plakat yang insya Allah akan diberikan kepada Ibu. Mungkin dalam hal ini nanti diwakili oleh Pak Arham. Boleh Pak? Teman-teman panitia boleh diambil fotonya terlebih dahulu. Sebelumnya terima kasih sekali lagi Bu Kamelia atas sambutan sekaligus kita membuka acara kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk acara selanjutnya, acara inti kita. Jadi untuk pada kesempatan hari ini kita ada 3 materi. Yang pertama itu akan dibawakan oleh Indogrosir, kemudian nanti kita di sesi kedua ada materi BSI Agen dan materi prapensiun BSI. Nah pada kesempatan pertama kita akan mendengarkan materi dari pihak Indogrosir yang dalam hal ini akan diwakilkan oleh Bapak Renaldo selaku manajer member service dari Indogrosir. Kepada Bapak kami persilakan. Boleh Bapak Ibu datang ya.
Retail adalah salah satu bisnis yang paling bertahan di dalam kondisi apapun. Namun, Cek. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kepada yang terhormat Pak Agung, dan Bu Kamelia, izin Bapak Ibu, saya untuk menyampaikan sedikit ya materi dari Indogrosir. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Renaldo dari Indogrosir. Bapak Ibu mungkin sudah ada yang tahu Indogrosir atau sudah pernah ke Indogrosir? Sering? Ada yang sering nih. Nanti boleh Bu testimoni ya. Oke. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu yang belum tahu ya, Indogrosir ini supermarket Bapak Ibu. Supermarket. Tapi kami fokusnya ke pedagang Bapak Ibu gitu. Nah, jadi supermarket kan biasa fokusnya ke end user atau pengguna langsung. Nah, kalau kami fokusnya ke pedagang. Silakan Ibu, mari. Ya, oke. Ya, mungkin lanjut ya. Siap. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, hari ini kami diundang oleh pihak BSI ya. Kami ada kerjasama antara Indogrosir dengan BSI untuk Bapak Ibu menjelang masa pensiun Bapak Ibu. Nah, kenapa nih? Nah, oke, mungkin akan saya jelaskan. Jadi salah satu produk kami selain produk barang-barang Bapak Ibu, kami ada produk yang namanya TMI atau Toko Mandiri Indogrosir. Nah, karena BSI ini sangat memperhatikan Bapak Ibu yang akan menjelang masa pensiun, nah makanya terjalinlah kerjasama dengan Indogrosir. Apa sih Toko Mandiri Indogrosir? Toko Mandiri Indogrosir adalah warung, toko kelontong, retail yang warung toko kelontong yang akan dikelola oleh Bapak Ibu. Nah, yang akan dikelola oleh Bapak Ibu dengan bimbingan dari Indogrosir Bapak Ibu. Nah, mungkin kan Bapak Ibu belum pernah memulai usaha warung. Nah, maka akan dibina oleh Indogrosir. Nah, tapi untuk lebih jelasnya kita tonton sedikit video ya Bapak Ibu ya. Begitu. Silakan ditonton dulu Bapak Ibu agar penjelasannya lebih adalah salah satu bisnis yang paling bertahan di dalam kondisi apapun. Namun, banyak yang bingung bagaimana memulai bisnis retail. Berapa modal yang dibutuhkan dan dari mana modal tersebut diperoleh? Berapa jenis produk barang dan barang apa saja yang harus kita sediakan? Di mana kita bisa mendapatkan barang-barang tersebut? Bagaimana kita menentukan harga jualnya? Bagaimana cara mendisplay di toko kita? Bagaimana kita bisa mengingat semua barang yang kita jual, berapa harganya, dan berapa stoknya? Indogrosir hadir dalam memberikan solusi atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Indogrosir akan membimbing Anda dalam memulai dan menjalankan bisnis retail. TMI atau Toko Mandiri Indogrosir adalah program pendampingan yang dilakukan Indogrosir kepada Anda calon wirausahawan dalam bentuk toko atau warung yang lebih modern. Keuntungan bergabung dengan TMI. Terpercaya, usaha Anda di bawah bimbingan dan pembinaan Indogrosir yang sudah tersebar di kota-kota besar seluruh Indonesia. Modern, menggunakan alat yang sudah dilengkapi software yang akan mempermudah Anda dalam menjalankan usaha. Tim pendamping member, Anda akan didampingi oleh tim Indogrosir khususnya dalam hal penentuan harga jual yang tepat. Cara mendisplay barang yang baik dan benar, cara menggunakan alat operasional, produk pilihan. Sebagai pusat perkulakan yang handal, Indogrosir akan membantu Anda dalam menentukan barang yang dijual.
bebas biaya kirim. Sebagai langkah awal Anda dalam memulai usaha, Anda tidak perlu direpotkan dengan pengiriman barang. Harga beli bersaing, Anda akan memperoleh harga sama seperti toko-toko yang sudah menjadi member Indogrosir, sehingga harga jual menjadi kompetitif. Fleksibel, Anda bisa menjual barang-barang lain yang laku di lingkungan toko Anda namun tidak tersedia di Indogrosir. PPOB, Payment Point Online Bank. Untuk menambah keuntungan, usaha Anda akan dapat melayani penjualan pulsa, token listrik, pembayaran PDAM, BPJS, dan lain-lain. Modal, bekerja sama dengan bank akan membantu permodalan jika dibutuhkan. Syarat bergabung menjadi TMI. Lokasi usaha, calon pemilik TMI harus memiliki tempat usaha sendiri dengan space kurang lebih 15 meter persegi. Mandiri, calon pemilik TMI secara mandiri menjalankan atau mengelola tokonya dengan dibantu alat dan software yang sudah disediakan. Passion, calon pemilik TMI memiliki kemauan dalam menjalankan bisnis retail. Nama saya Bambang Purnomo, pemilik toko TMI Warungku. Saya Lili Hartini, pemilik dari toko kita. Nama saya Pak Iran, pemilik toko Helmar. Dari awal berdirinya toko, saya dibantu oleh tim Indogrosir. Tim Indogrosir membantu saya mulai dari persiapan hingga toko saya mulai berjalan. Proses survei sangat cepat. Pemasangan rak toko dilakukan tim Indogrosir. Saya dibantu dan diajari pemasangan barang yang baik dan benar. Saya sangat senang karena Indogrosir memberikan bantuan promosi pada saat pertama kali buka toko. Saat ada kendala di toko saya, tim Indogrosir juga cepat membantu. Namun yang menjadi kunci utama dalam keberhasilan toko saya adalah peran saya sendiri dan harus didukung oleh anggota keluarga saya yang lain. Harga barang di Indogrosir cukup bersaing, sehingga saya bisa mendapatkan keuntungan dan pemasukan tambahan. Untuk meningkatkan penjualan dan jumlah konsumen, kami menambahkan beberapa item seperti air galon dan gas 3 kilo, serta menyediakan kopi seduh, mie rebus, dan beberapa jajanan tradisional. Berkat kerja keras saya dan keluarga, serta bantuan tim Indogrosir dalam mengelola toko saya, kami sudah bisa mendapatkan penghasilan tambahan setiap bulannya. Mari bergabung menjadi member TMI. Terima kasih Indogrosir. Terima kasih Indogrosir. Terima kasih Indogrosir. TMI, Toko Mandiri Indogrosir. Oke. Jadi menjelang masa pensiun Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah terpikirkan ya, wah nanti saya pensiun akan menggunakan dana pensiun untuk apa? Mungkin untuk liburan, atau buat membeli sesuatu, atau untuk investasi mungkin, atau ada yang mau umroh mungkin ya gitu ya, atau saya jalan-jalan sama anak, sama cucu dan lain-lain, atau saya mau usaha ini mau usaha itu gitu ya. Nah jadi saya di sini izinkan saya menambah pikiran Bapak Ibu, oh bukan ya. Jadi izinkan saya menambah opsi untuk Bapak Ibu. Nah, melalui toko Mandiri Indogrosir ini, Bapak Ibu. Oke, bisa di next. Oke, ya seperti tadi sudah dijelaskan, TMI ini adalah program pendampingan, Bapak Ibu. Programnya adalah program pendampingan berupa warung atau toko kelontong, gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, pendampingan kepada calon wirausaha dalam bentuk toko atau warung modern. Jadi walaupun warung, tapi dikelolanya secara modern, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ada yang menggunakan Facebook di sini? Facebook pakai ya? Oke, tenang. Nanti dikelola secara modern kan berarti menggunakan alat. Alatnya ini semudah menjalankan Facebook aja, Bapak Ibu. Sangat mudah, gitu. Nah, Indogrosir dan Bank Syariah Indonesia berkolaborasi membentuk warung BSI yang berfokus pada calon wirausaha nasabah BSI. Jadi kolaborasi
antara Indogrosir dengan BSI, ini namanya warung BSI Bapak Ibu. Oke, bisa di next. Nah, calon honor TNI adalah prapensiun atau siapa aja sih Bapak Ibu? Ada yang pertama prapensiun atau pasca pensiun, yang kedua ibu rumah tangga, atau yang ketiga keluarga yang ingin membuka usaha baru. Jadi ini adalah salah satu opsi untuk usaha. Nah, TNI sebagai persiapan pensiun dan aktivitas setelah pensiun, TNI untuk mensejahterakan keluarga, bisnis yang cocok untuk pemula di bidang retail. Jadi mungkin Bapak Ibu yang sehari-hari sudah terbiasa bekerja, Bapak Ibu mungkin kalau ada yang libur, wah kayak ada yang kurang nih kalau nggak kerja gitu ya. Nah, ini adalah salah satu pilihan aktivitas positif ya Bapak Ibu setelah masa pensiun Bapak Ibu. Karena dalam TNI ini nanti akan kita full support Bapak Ibu, full membantu Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu dalam menjalankan usaha tidak perlu repot-repot, tidak perlu keluar belanja. Nah, tidak perlu repot-repot untuk angkat-angkat barang lagi banyak-banyak gitu ya Bapak Ibu, belanja dan segala macam, karena akan full kami support dari Indogrosir Bapak Ibu. Nah, jadi TNI ini sangat cocok untuk Bapak Ibu, aktivitas Bapak Ibu ketika akan pensiun atau setelah pensiun gitu ya. Oke. Yang kami butuhkan sebenarnya ada 3. Yang pertama itu adalah lokasi Bapak Ibu, lokasi yang strategis. Nah, di sekitaran tempat Bapak Ibu, yang pertama syaratnya adalah lebih dari 200 kakak di sekitaran tempat Bapak Ibu, yang kurang lebih 400 sampai 500 meter radiusnya ya. Jadi lingkungan perumahan itu sangat cocok untuk TNI Bapak Ibu. Nah, kalau minimarket ini kan biasa di traffic atau jalan raya. Nah, kalau TMI atau warung ini cocoknya adalah di perumahan biasanya. Nah, yang kedua adalah tidak lebih dari 30 kilo dari Indogrosir jaraknya. Nah, karena kami ada pendampingan Bapak Ibu, pendampingan rutin setiap kira-kira 1 sampai 2 minggu sekali. Begitu. Jadi memang warung Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu buka nanti ketika memilih TNI adalah nanti kami akan mendampingi Bapak Ibu secara terus-menerus gitu. Akan kami pantau. Nah, secara harian akan kami pantau melalui data dari Indogrosir dan ada kunjungan rutin dari tim Indogrosir untuk memastikan bahwa warung Bapak Ibu terjaga dengan baik, berjalan dengan baik begitu ya. Nah, lalu yang ketiga adalah akan lebih baik jika itu dekat dengan fasilitas umum Bapak Ibu. Misalnya lapangan tempat anak bermain begitu ya, atau masjid, atau rumah sakit, atau sekolah begitu. Nah, itu akan menambah keuntungan lah untuk Bapak Ibu nanti. Lalu yang keempat adalah milik pribadi. Lokasi milik pribadi dari owner. Jadi sangat kami sarankan menggunakan lokasi pribadi milik Bapak Ibu. Nah, bisa dari ruang tamu mungkin atau garasi yang tidak terpakai. Nah, itu bisa dijadikan TNI Bapak Ibu. Nah, lalu yang kelima, dijaga keluarga. Toko dikelola dan dijaga oleh keluarga sendiri Bapak Ibu. Nah, terutama Bapak Ibu yang akan memasuki masa pensiun atau nanti kegiatannya setelah pensiun. Nah, gitu. Oke. Lalu, nah untuk saat ini sudah lebih dari 2000 toko TNI di seluruh Indonesia di 31 cabang Indogrosir ya Bapak Ibu sekarang ya. Nah, untuk di Makassar sendiri sekarang sudah ada lebih dari 100 TNI Bapak Ibu. Begitu. Jadi memang banyak yang sudah mempercayakan usahanya kepada TNI. Nah, oke. Nanti kami atau kita akan menggunakan akan menggunakan alat pos Bapak Ibu berupa tab. Jadi bentuknya besar ya, tulisannya tidak kecil-kecil. Nah, fungsi alatnya ini adalah yang pertama pencatatan keluar dan masuk barang dagangan Bapak Ibu. Nah, ini alat sakti Bapak Ibu. Jadi seluruh aktivitas Bapak Ibu akan terekam di sini.
Nah, fungsinya adalah untuk pencatatan keluar masuk barang dagangan. Nah, jadi Bapak Ibu tidak usah takut hilang barang dagangannya karena semuanya akan tercatat rapi di alat pos ini. Bapak Ibu tidak usah ngecek satu-satu, wah ini barang ini, barang ini, barang ini, barang ini, karena semuanya sudah terekam di alat. Begitu ya Bapak Ibu. Lalu yang kedua, kontrol inventory barang dan stok opnam. Ya, itu berhubungan dengan stok barang juga Bapak Ibu. Order barang, PB sesuai dengan barang yang terjual. Jadi untuk pemesanan barang, Bapak Ibu juga tidak perlu cek satu persatu. Nah, cukup dengan satu kali klik, semua barang sudah bisa terpesan. Bapak Ibu tidak usah hitung-hitung, wah ini kira-kira pesan berapa ya, nanti kebanyakan nggak ya, atau terlalu sedikit nggak ya, gitu. Nggak usah. Jadi nanti akan dihitung secara otomatis oleh alat ini kebutuhan Bapak Ibu berapa sesuai dengan kondisi toko dari Bapak Ibu, begitu. Nah, lalu melihat keuntungan harian dan bulanan. Jadi Bapak Ibu bisa langsung tahu keuntungan Bapak Ibu setiap hari berjualan ini berapa sih, gitu ya. Atau misalnya bulanan, oh bulan ini keuntungannya berapa sih? Nah, yang terakhir adalah transaksi PPOB atau virtual, jual pulsa, token, PLN, PDAM, bayar tagihan, bayar cicilan, itu bisa semua ya di alat ini Bapak Ibu. Begitu. Jadi tidak perlu repot-repot lagi, dengan satu alat semua bisa. Dan melalui alat ini juga Indogrosir akan membantu pantau kondisi tempat usaha Bapak Ibu. Jadi oh ada penurunan nih, oh ada kenaikan, alhamdulillah. Tapi oh ada penurunan, oh nanti Indogrosir bantu, gitu ya. Nah ini planogram. Nah jadi nanti barang tersusun rapi. Walaupun warung Bapak Ibu, walaupun toko kecil, tapi kualitas penataan barangnya itu sudah mirip dengan minimarket besar, begitu ya. Nah, keuntungan bergabung dengan TNI yang pertama terukur, lokasi disurvei, potensinya. Jadi sebelum Bapak Ibu buka toko, akan kami survei potensinya Bapak Ibu. Apakah lokasi dari Bapak Ibu benar berpotensi untuk dibuka warung atau tidak. Nah, kalau memang kurang berpotensi, tidak akan kami paksa untuk buka Bapak Ibu. Nah, target kami sendiri adalah Bapak Ibu bisa balik modal dalam waktu kurang lebih 1 tahun. Begitu ya. Jadi dalam 1 tahun Bapak Ibu ini sudah balik modal. Tahun kedua, tahun berikutnya seluruh keuntungan jadi milik Bapak Ibu. Karena apa? Karena kami sistemnya bukan franchise Bapak Ibu. Jadi seluruh keuntungan akan menjadi milik Bapak Ibu. Gitu. Nah, seluruh barang yang dibeli juga akan menjadi milik Bapak Ibu. Nah, yang kedua adalah pendampingan dalam menjalankan usaha. Owner akan didampingi dan dibina oleh tim Indogrosir. Nah, yang tadi sempat ada di video ya Bapak Ibu sebelumnya. Jadi mungkin kalau menjalankan usaha, mungkin kan bingung, oh saya mau menjalankan usaha ini nih, atau warung nih, mungkin bingung kan, oh saya mau kasih harga berapa, saya mau jual barang apa, saya mau stoknya berapa ya. Kalau stoknya kebanyakan, nanti kan takutnya expired gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau stoknya terlalu sedikit, nanti ada orang yang cari, saya nggak bisa jual dong, gitu ya. Nah, penentuan harga juga mungkin, kalau barangnya saya kasihnya terlalu mahal, nanti orang-orang pergi, nggak mau beli. Tapi kalau terlalu murah, ya saya rugi dong, gitu ya. Nah, nanti dari Indogrosir akan membantu membina Bapak Ibu dalam hal itu, gitu ya. Akan mendampingi dan dibina oleh tim Indogrosir. Nah, lalu terjamin suplai barang dagangan dengan harga yang bersaing servis level pengiriman. Oh, terjamin lebih dari 90%. Jadi, suplai barangnya nanti akan langsung dari Indogrosir. Nah, di perkenalan tadi saya info bahwa Indogrosir ini adalah supermarket Bapak Ibu. Tapi yang belanja atau fokus kami adalah di pedagang. Jadi, harganya adalah harga untuk pedagang jual kembali Bapak Ibu. Nah, gitu ya. Nah, delivery gratis biaya kirim selama 3 bulan pertama sejak bergabung. Nah, jadi yang tadi saya sebutkan,
Bapak Ibu tidak perlu repot-repot Bapak Ibu untuk berbelanja langsung. Nah, kalau belanja langsung mungkin belanja lagi, buang waktu lagi, angkat-angkat barang lagi. Tapi dengan TMI ini tidak perlu, karena TMI ini adalah prioritas kami untuk pengiriman barang-barang atau distribusi barang-barang, begitu ya Bapak Ibu. Lalu mandiri, dapat dijaga, dikerjakan sendiri oleh pemilik. Nah, kenapa dapat dikerjakan sendiri pemilik? Karena alat posnya itu mudah Bapak Ibu. Nah, seperti Bapak Ibu kalau bisa main Facebook pasti bisa menggunakan alat ini. Nah, begitu ya. Lalu fleksibel, dapat menjual barang-barang di luar master TMI dan produk UMKM kurang lebih 300 item. Nah, sebelum kita ke sini ya, sebelum saya ke sini saya lihat di depan, oh banyak nih produk UMKM. Nah, mungkin Bapak Ibu yang ada produk-produknya sendiri atau biasa menjual barangnya sendiri, misalnya, oh Ibu jago bikin snack nih, oh jago bikin gorengan, kue dan lain-lain. Nah, ini bisa dimasukkan ke dalam sistem ya. Jadi terpantau Bapak Ibu. Oh, saya jualan kue tiap hari berapa di toko saya. Oh, saya jualan snack di toko saya berapa gitu. Produk-produk dari Bapak Ibu sendiri atau produk-produk yang tidak disediakan oleh Indogrosir. Contohnya gas LPG ya mungkin kan tidak disediakan oleh Indogrosir, tapi kalau Bapak Ibu mau jualan sendiri bisa dimasukkan ke dalam sistem agar lebih terpantau. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, tapi Bapak Ibu tahu nggak sih keuntungan jualan warung? Ya mungkin kelihatannya kecil ya, barang-barangnya kecil. Oh, barang-barangnya harganya 1.000, 2.000, 30. Ah, ini mah bisnis kecil gitu ya. Nah, tapi saya mau kasih contoh nih misalnya. Bapak Ibu biasa beli air mineral di luar harga berapa Bapak Ibu? Nah, contoh kita sebut merek ya, kan acara internal. Contoh Lemin gitu. Mungkin di sini kan banyak sukanya Lemin. Biasanya beli di warung berapa atau di minimarket gitu ya? Berapa Bapak Ibu? 4.000. Ada lagi? 5.000. Ya kisarannya itu ya, 4.000 sampai 5.000. Tapi Bapak Ibu tahu enggak? Modalnya dari Indogrosir berapa? Yang sudah sering ke Indogrosir sudah tahu Bapak Ibu. 2.000 rupiah Bapak Ibu. 2.000 rupiah jualnya 5.000. Untungnya lebih dari 100% Bapak Ibu. Modalnya 2.000, jualnya 5.000, untungnya 3.000. Bisnis mana yang jualannya bisa marginnya sebesar itu gitu ya, atau keuntungannya sebesar itu? Nah, itu salah satu contoh ya Bapak Ibu. Jadi memang air minum ini kan minuman-minuman kan banyak ya yang dibeli, yang paling banyak dibeli biasanya di toko-toko kelontong atau minimarket. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, minuman-minuman ini juga sama. Oh, contoh mungkin teh pucuk Bapak Ibu. Teh pucuk. Kira-kira biasanya belinya berapa Bapak Ibu di warung atau minimarket? 4.000, 5.000 ya. Oh, 3,5 ada juga. Oke. 4.000, 5.000. Modalnya berapa Bapak Ibu kira-kira? Modalnya dari Indogrosir sekitar 2.300-an Bapak Ibu. 2.300-an. Ya. Begitu Bapak Ibu. Nah, jadi bukannya bisnis yang tidak menguntungkan ya, tapi sangat menguntungkan. Oke. Lanjut. Nah, cara bergabungnya bagaimana? Cara bergabungnya ya ini teknis sih Bapak Ibu. Yang penting intinya daftar dulu aja, kalau tertarik daftar. Nah, tapi yang kami butuh ini sebenarnya ada 3. Yang pertama lokasi, yang tadi saya sebutkan. Lokasinya tidak perlu besar Bapak Ibu, sekitar 15 meter persegi sudah bisa, atau kira-kira 3 kali 5 ya. Nah, 3 kali 5 meter itu sudah bisa. Gitu Bapak Ibu. Yang pertama lokasi. Yang kedua, nah nanti menyambung yang nanti ya.
ini modal. Nah, modal yang tadi saya sebutkan, nanti seluruh barangnya menjadi milik Bapak Ibu, seluruh keuntungan menjadi milik Bapak Ibu. Nah, Indogrosir lah, kalau gitu Indogrosir untungnya dari mana, Mas? Indogrosir untungnya adalah dari distribusi barang ke tempat Bapak Ibu, gitu ya. Nah, yang ketiga, kami butuh orang yang jaga Bapak Ibu. Nah, dalam hal ini kami tawarkan ke Bapak Ibu yang mau pensiun, gitu, agar nanti setelah pensiun tetap bisa berkegiatan yang positif dan menghasilkan, begitu. Jadi uangnya nggak hilang ke sini, hilang ke sana, hilang ke sini, hilang ke sana, tapi bisa untuk usaha, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, nanti untuk lokasinya kami survei. Kalau kira-kira bisa atau kira-kira kami hitung, oh bisa nih untuk balik modal dalam waktu 1 tahun, baru kami buka. Tapi kalau kira-kira nanti balik modalnya 2 tahun, wah nggak usah dulu deh, gitu. Nah, jadi nggak usah takut Bapak Ibu, tetap kami cek trafficnya, kami cek kira-kira jumlah kepala keluarganya di sekitar daerah Bapak Ibu berapa, kami cek kompetitornya, begitu, dan kami hitungkan untuk Bapak Ibu. Nah, kami buatkan RAB dan layout, RAB, setting, dan grand opening ya. Nanti grand openingnya juga disupport promosi oleh Indogrosir gratis, begitu Bapak Ibu. Nah, ini ya, paketnya ada 2. Yang pertama, tipenya ada 2 ya Ibu, Bapak Ibu, tipe besar dan kecil. Tipe besarnya ini nilainya ada di 60 juta, dan tipe kecilnya ini ada di 45 juta. Bedanya apa? Bedanya adalah bedanya adalah di jumlah rak dan jumlah item Bapak Ibu. Nah, nanti dari ruangan kosong dengan investasi ini akan menjadi warung Bapak Ibu. Nah, itu dapatnya apa aja? Oh, dapatnya ada showcase, dapat freezer kerjasama, dapat rak, dapat mesin kasir, dapat etalase, begitu ya Bapak Ibu, dan isinya barang dagangannya. Nah, nanti misalnya kalau Bapak Ibu punya, oh saya ini udah punya rak, Mas, yang standarnya seperti minimarket besar, atau saya sudah punya etalase atau sudah punya showcase, oh ya nggak apa-apa, nanti dikurangi, begitu ya Bapak Ibu, karena kami tidak menjual itu, kami hanya membantu menyediakan saja bagi yang belum punya ya, gitu ya Bapak Ibu. Nah, skema permodalannya, nah beruntungnya di Bank BSI ini ada beberapa skema ya Bapak Ibu untuk mempermudah Bapak Ibu yang mau membuka usaha. Nah, contohnya yang pertama ini adalah dari kredit Bank BSI di 25 juta dan self financing 20 juta. Nah, ini programnya harusnya masih berjalan ya. Nah, jadi Bapak Ibu modalnya tidak perlu 45 juta full dan 45 juta, tapi bisa mulai dari 20 juta. Nah, atau misalnya program lainnya dana pensiun, sebagian dari dana pensiun Bapak Ibu mungkin bisa untuk pembukaan TNI juga. Nanti bisa ngobrol dengan pihak Bank BSI-nya ya Bapak Ibu ya. Begitu. Nah, ini kerjasama permodalan, ini nama brandnya adalah yang tadi saya sebutkan, Warung BSI Bapak Ibu. Jadi nanti ada logo Warung BSI di tokonya Bapak Ibu. Tapi nama toko Bapak Ibu sendiri, Bapak Ibu bisa pilih sendiri namanya. Misalnya mau toko Adi, atau mau toko Anur, atau mau toko Renaldo, begitu. Itu boleh ya Bapak Ibu, silakan. Nah, ini simulasi kasar ya permodalannya, pengajuan 25 juta selama 3 tahun, cicilan 996.000 per bulan, begitu. Nah, ini sedikit galeri dokumentasi dari toko-toko TNI yang sudah dibuka Bapak Ibu. Nah, lalu ini juga sedikit testimoni. Ya.
Ini kontak kami, ya kontak ada 2, ya di brosur juga ada ya, tadi ya. Oke, di brosur juga ada, nanti mungkin bisa dikontak kalau berminat. Nah ini bisa di scan QR juga Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan sampai sini? Oh, materi dulu, oke siap. Ya begitu. Mungkin kalau pertanyaannya nanti ya bisa, nanti kalau mungkin bisa ditanya di sini atau bisa ditanya di kontak. Oh baru kepikiran nih, waktu di rumah baru kepikiran mau tanya. Nah bisa kontak yang ada di brosur ya Bapak Ibu ya. Oh iya, satu lagi, mungkin kalau dalam usaha retail Bapak Ibu takut barang-barangnya expire gitu ya. Nah dari Indogrosir khusus untuk TMI, barang-barang yang dari pembukaan dari GO bisa kami tukar Bapak Ibu dengan barang-barang yang lebih laku. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir barang-barangnya expire gitu ya Bapak Ibu ya. Gitu. Intinya kami full support lah untuk TMI. Bisa bertanya? Iya. Pak. Boleh. Boleh Bapak, nanti kita buka untuk sesi karena kan sebenarnya kita materi itu baru tanya jawab, jadi untuk sementara kita buka dua pertanyaan dulu. Nanti ada pun kalau misalnya Bapak misalnya ada pertanyaan yang mau ditanyakan, nanti kita buka di sesi tanya jawab. Kita buka 2 dulu Pak. Oh 2 pertanyaan, boleh Pak, 1. Silakan Bapak. Oh iya, mic-nya ya. Mic-nya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit saya mau curhat tentang Indogrosir Pak. Boleh, karena kebetulan saya berdomisili di Biringkanaya dan ada Indogrosir di sana. Oh iya. Okay. Saya tidak tahu juga ini apakah seperti apa itu namanya secara manual. Anggaplah misalnya di Indogrosir di sana dengan di aplikasi. Saya nggak tahu, tetapi yang pasti yang saya mau tanyakan karena kemarin berapa tahun yang lalu lah awal-awal ada 2 kartu member apa namanya itu. Oke. Ada biru dan ada merah kalau saya tidak salah. Betul. Saya dapat. Yang saya ingin tanyakan Pak, awalnya kan saya bermodal kecil, lalu kemudian saya ambilnya di Indogrosir. Ya, awalnya kami juga tidak tahu bagaimana mekanismenya di dalam dan bagaimana aturannya di dalam, tetapi ketika saya mengambil barang kedua-3 kalinya itu lama dan saya pelajari bahwa ternyata di Indogrosir masing-masing punya coupling di situ, perusahaan. Ya, jadi si A misalkan ada perusahaan si A, kemudian ada perusahaan si B yang mengelola barang ini, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian harga barang di sana Pak tentu relatif berbeda-beda. Ada yang murah, ada yang mahal. Jadi kita pilih. Kemudian yang ketiga, juga kalau bisa, saya sekedar berikan sedikit masukan bahwa kalau bisa itu barang yang sudah mau memasuki ke expire, ya kan? Kami kan di sini pengunjung, kita tidak terlalu perhatikan itu tanggal expire-nya itu. Biasa 3 bulan, ternyata ini barang sudah mau expire. Nah, ketika kita membelinya, lalu mau dikembalikan kemana lagi? Nah, seperti itu, ya itu dulu sebenarnya Pak panjang, tetapi itu dulu yang saya bisa kasih sedikit masukan dan curhatan saya terhadap Indogrosir seperti itu yang kemarin. Makasih Pak. Oke, terima kasih Bapak. Ini langsung dijawab? Jawab langsung ya? Oh ya. Oke Bapak Ibu, nah seperti yang saya sebutkan tadi, di Indogrosir ini ada beberapa produk yang salah satunya TMI. Nah untuk usaha Bapak Ibu, kami menyediakan beberapa opsi ya Bapak Ibu sebenarnya. Tapi untuk yang hari ini kebetulan saya fokusnya di TMI. Nah
Tapi saya jelaskan sedikit, nggak apa-apa. Yang pertama ini adalah di member merah namanya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya usaha, mau belanja secara mandiri, nah itu ada di member merah. Nah, member merah ini tidak mendapat binaan atau bimbingan dari Indogrosir Bapak Ibu. Nah, jadi kalau stoknya kebanyakan, terlalu sedikit, ya Indogrosir intinya supermarket yang jualan barang ke member-member ini, gitu ya. Nah, yang kedua adalah TNI Bapak Ibu. TNI ini bentuknya toko binaan. Jadi yang tadi saya sebutkan adalah peruntukannya untuk orang-orang yang baru mau mulai usaha Bapak Ibu. Jadi kami bina secara langsung dan penuh begitu ya. Nah, stok barangnya, lalu pricingnya atau harga barangnya begitu dan lain-lain. Itu kami bina cara mengelola keuangan atau cara mengelola usaha. Nah, itu juga kami bina. Nah, yang terakhir kami ada produk juga namanya OMI Bapak Ibu, atau dia bentuknya minimarket dan sistemnya franchise. Nah, jadi kalau TMI bentuknya toko, warung, toko kecil atau warung, dia tidak franchise atau seluruh keuntungan menjadi milik Bapak Ibu. Kalau OMI ini franchise dan bentuknya minimarket, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk harga barang sendiri, nah misalnya nih yang tadi Bapak curhat ya Pak ya. Nah, untuk harga barang sendiri, karena kami barangnya ribuan ya Bapak Ibu, ada sekitar 7.000 barang yang aktif sekarang kurang lebih. Nah, ini kami tidak bisa memastikan bahwa wah ini pasti di Indogrosir yang paling murah sejagat Makassar misalnya ya. Wah, saya juga nggak bisa memastikan itu, tapi karena kami berkomitmen untuk jualan ke para pedagang, kami selalu menyesuaikan harga kami agar menjadi yang paling baik. Begitu Bapak Ibu. Memang pasti akan ada barang yang mahal, lebih mahal daripada di luar ya, bukan mahal. Nah, tapi ya komitmen kami adalah jualan ke Bapak Ibu untuk dijual kembali begitu. Jadi harganya tetap kami perhatikan, tetap kami pantau agar menjadi baik atau menjadi bisa dijual kembali begitu Bapak Ibu. Nah, lalu apalagi Pak yang tadi yang ketiga? Yang mau expired ya, oke. Begini Bapak Ibu, expired dari tiap produk itu berbeda-beda ya. Contohnya ada yang expirednya bisa sampai bertahun-tahun. Contohnya produk sirup, produk kecap itu bisa sampai bertahun-tahun, atau bahkan produk-produk yang non food ya atau tidak bisa dimakan ya itu lebih lama lagi mungkin. Nah, ada produk-produk yang memang dari kesegaran produknya itu pendek Bapak Ibu. Nah, contohnya produk-produk makanan instan ya. Jadi dia memang keluar dari pabrik itu expirednya kurang lebih hanya 6 bulan. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi kami dari Indogrosir masih bisa jual sampai dengan batas maksimalnya itu di 1 bulan sebelum expired. Memang begitu. Tapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menemukan expirednya bagi Bapak Ibu terlalu pendek, Bapak Ibu setelah beli, oh ini expirednya terlalu pendek nih, mau ditukar, itu nggak apa-apa ya Pak ya, boleh. Bukan cuma TNI yang boleh seperti itu, tapi seluruh member kami boleh. Begitu. Jadi Bapak setelah membeli, bawa pulang, Bapak cek di rumah, oh terlalu pendek nih bagi saya mau tukar. Itu konfirmasi aja ke tim kami Pak, itu boleh. Begitu. Selama kami punya expired yang lebih panjang lagi, itu bisa kami berikan ke Bapak. Begitu. Tapi kalau memang expired yang di tempat kami, oh kesadaran produknya memang cuma 3-4 bulan dari pabriknya, tidak ada lagi yang lebih panjang dari ini, ya berarti item itulah yang tidak bisa ditukar jadinya Pak, karena di kami juga sama berarti gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ya mungkin itu infonya.
Mungkin ada lagi yang mau tanya Bapak Ibu? Bapak Ibu nanti silakan. satu lagi pertanyaan. Satu lagi ya. Satu lagi pertanyaan Oke, Bapak. Siap. Boleh Bapak? Kesempatan satu lagi Bapak Ibu kalau ada yang Ada yang bertanya? Ibu mungkin Bu yang pakai kacamata. Nggak sabar nih kayaknya. Boleh. Ibu bertanya? Haris. Oke. Iya. Maksudnya saya mau tanyakan lahannya. Apa itu? Lahannya bisa 3,3, 3 kali 3, kecil. Oh, kalau 3 kali 3 terlalu kecil ya, Bapak Ibu. 3 kali tapi ambil banyak pertamanya. Tapi 3 kali 3. Oh, mungkin sedikit lebih besar. Nggak bisa dibesarkan. Ya, biasanya sih kami sarankan ke garasi yang tidak terpakai atau misalnya ruang tamu, ruang tengah yang tidak terpakai. Tapi kalau 3 kali 3 masih terlalu kecil Ibu. Nanti raknya tidak muat. Gitu. Saya kira bisa. Iya. Apa? Kalau lokasi nanti dari Bapak Ibu ya, nanti mandiri dari Bapak Ibu. Jadi sebelum buka toko, iya, kami butuhnya 3 Bapak Ibu. Yang pertama lokasi, yang kedua dananya, yang ketiga orang yang jaga. Harus ada yang jaga. Begitu. Oke? Ya, mungkin itu. Ibu, Bapak, nanti mungkin kalau ada pertanyaan lagi bisa di sesi selanjutnya atau di kontak yang ada di brosur ya Bapak Ibu. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita berikan aplaus kepada Bapak Reynaldo selaku manajer member service dari Indogrosir. Jadi Bapak Ibu sekalian yang misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan ke Pak Reynaldo, nanti kita masih buka sesi pertanyaan. Tetapi kita mendengarkan masih ada 2 materi lagi, ya. Untuk acara selanjutnya marilah kita mendengarkan bersama-sama materi BSI Agen yang pada kesempatan hari ini akan dibawakan oleh Ibu Arneanti Ubudya Harimat selaku Detail Retail Sales Officer Area Makassar. Kepada Ibu Arni kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kalau lihat ekspresinya ini kayaknya belum mau pensiun. Tadi yang Ibu kamera bilang ini memang kayaknya tampang-tampangnya Bapak Ibu belum mau pensiun, masih segar bugar. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tak kenal maka tak sayang, izinkan saya perkenalkan diri. Saya Arneanti Ubudya, biasa dipanggil Arni. Untuk kesempatan pada siang hari ini menjelang siang kita akan membawakan materi terkait BSI Agen. Nah, nanti apa itu BSI Agen? Nah, kalau Bapak Ibu sebelumnya pernah mendengar namanya Laku Pandai, agen Laku Pandai, nah itulah salah satu dari bagian BSI Agen yang nanti kita akan ajak Bapak Ibu sekalian bagaimana duduk-duduk santai tapi tetap menghasilkan uang. Nah, penting kan? Nah, kan? Jadi nanti kita bisa tandang, tadi ada Indogrosir harus jual. Nah, sembari tunggu pelanggan Indogrosir nanti tetap ada pendapatan income baru dari BSI Agen. Nah, oke, mungkin boleh dibantu putar dulu videonya. Retail adalah salah satu bisnis. Assalamualaikum, saya Ahmad, BSI Agen. Kamu tahu kalau aktivitas perekonomian masyarakat di perkotaan dan pedesaan semakin berkembang dan kebutuhan transaksi keuangan pun semakin meningkat. Untuk mendukung kemudahan masyarakat dalam bertransaksi, Bank Syariah Indonesia memperkenalkan BSI Agen. BSI Agen adalah layanan laku pandai atau mitra dari Bank Syariah Indonesia untuk melayani berbagai macam kebutuhan transaksi masyarakat dengan lebih dekat. BSI Agen telah tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan memberikan berbagai kemudahan pelayanan transaksi seperti pembukaan rekening tabungan, store tarik tunai, transfer kartu ATM BSI dan bank lain, informasi saldo, pembayaran dan pembelian, pendaftaran dan pelunasan haji, top up dan e-commerce, zakat dan infak.
menjadi BSI Agen itu mudah, syaratnya banyak keuntungan yang didapatkan dengan menjadi BSI Agen, yaitu mendapat penghasilan tambahan dari setiap transaksi yang dilakukan, pelanggan bertambah, usaha semakin beragam. Tunggu apa lagi? Mau tambah untung? Yuk segera ke cabang BSI terdekat untuk menjadi BSI Agen. Sahabat transaksi hingga pelosok negeri. Bank Syariah Indonesia. Oke, jadi sudah ada gambaran terkait BSI Agen. Duduk-duduk santai, uangnya masuk. Nah, itu sebenarnya slogannya, bagaimana dapat untung dan raih berkah bersama BSI Agen di BSI. Nah, sebelum saya lanjut materinya tentang BSI Agen, ini kami sudah mengundang salah satu agen kami, Pak Alvan namanya. Beliau ini salah satu agen kami yang pendapatannya, income-nya sudah rata-rata 4 jutaan sampai 5 jutaan ya mungkin per bulan. Nah, kan? Nah, jadi gaji pensiunnya tetap masuk, uangnya juga tetap masuk. Nah, oke, mungkin boleh diberikan testimoni dulu Pak Alvan, boleh mungkin naik ke panggung, silakan Bapak. Oke. Nah, Pak Alvan mungkin boleh diceritakan sedikit bagaimana Bapak bisa menjadi BSI Agen? Singkat aja mungkin, ya. Oke. Jadi perkenalkan saya Muhammad Alvar dan usaha bukan hanya di situ aja, ada beberapa. Jadi awal mulanya itu Ibu Ani juga yang tawarkan, jadi kami ambil karena sebelumnya itu bingung mencari edisi ini susah, kayak BR Iling kan udah ini padat gitu ya, ada batasnya. Jadi kami ditawari solusi dari Ibu Ani, itu kami coba, bahkan pernah itu mencapai 6 sampai 7 juta sebulan. Wow, 6 juta 7 juta per bulan Bapak Ibu. Nah, lumayan tuh, bisa lebih tinggi nanti dari gaji pensiun nanti. Transaksi saja. Alhamdulillah, itu baru transaksi, belum transaksi, belum usaha apa yang ada di usaha itu ya. Nah, oke, itu baru dari BSI Agennya, belum dari Pak Alvar. Ini usahanya kelontongan, Pak ya. Kelontongan, kosmetik juga ada. Kosmetik ada. Nah, jadi beliau ini kita tawari kemarin jadi BSI Agen itu karena beliau sudah punya usaha. Nah, kita tawari lagi, mau income tambahan tidak Pak? Apa itu? Nah, BSI Agen. Alhamdulillah ternyata itu sudah jadi pendapatan rutin setiap bulan untuk pendapatan tambahan. Nah, mungkin itu sekilas ya Bapak Ibu terkait dari salah satu testimoninya. Jadi semakin ramai juga usahanya ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau usahanya kurang di daerah Panaikan ya Pak ya? Panaikan jika ada, di Goa ada tempat gitu ya. Nah tuh, udah ada 4 titik. Nah, jadi nanti Bapak Ibu yang ingin juga punya nanti pendapatan tambahan, mungkin kayak Pak Alvar ini nanti bisa daftar juga jadi BSI Agennya kami. Semakin sukses Pak Alvar, berkah. Terima kasih ya Pak Alvar, mudah-mudahan selalu menjadi mitranya BSI. Amin. Oke, saya lanjut dulu Pak Alvar ya. Oke. Kita aplaus dulu dong untuk Pak Alvarnya. Oke, silakan. Nah, meraih untung dan berkah menjadi BSI Agen. Kalau tadi sudah dengar testimoni langsung, kalau mau ngecek kebenarannya, tokonya Pak Alvar ini ada di Jalan Haji Kala ya Bu ya. Nah, ada Jalan Haji Kala, ada juga di Goa. Dia ini ada usaha campuran, terus ada juga usaha kosmetik ya Pak ya. Nah, jadi memang ini bukan testimoni abal-abal, tapi memang orangnya datang langsung. Income-nya juga alhamdulillah
rata-rata sih 4 jutaan, bahkan kemarin pernah nembus di angka 6 jutaan. Lumayan kan Bapak Ibu? Nah, meraih untung dan berkah menjadi BSI Agen. Oke, Bapak Ibu, sekilas highlight terkait BSI Agen. Jadi untuk BSI Agen itu kita untuk saat ini sudah memiliki 113.000 agen se-Indonesia dengan total sekitar 9 ribuan agen itu di wilayah Sulawesi. Jadi sudah banyak Bapak Ibu, alhamdulillah. Nah, mungkin masih tadi ada yang ragu, apa itu BSI Agen? Nah, kurang lebih seperti ini. BSI Agen itu adalah layanan keuangan tanpa kantor. Biasa mungkin Bapak Ibu kenalnya Laku Pandai, dalam rangka keuangan inklusif yang disediakan BSI tetapi tidak melalui jaringan kantor. Atau mungkin simpelnya, sederhananya adalah mini bank. Bank kecil-kecilan yang ada di rumahnya Bapak Ibu. Nah, itulah BSI Agen yang kita tawarkan. Nah, kita juga ada akad. Jadi BSI Agen itu tidak hanya asal ada saja penawaran apa tidak, tetapi karena kita syariah pastinya kita menggunakan akad perjanjian. Akad apa yang digunakan adalah akad wakalah bil ujro, di mana agen bertindak sebagai wakil BSI. Nah, di sini agen bertindak sebagai wakil BSI dalam melakukan transaksi, melayani transaksi dengan nasabah BSI, di mana nanti si agen yang mewakili BSI ini berhak menerima ujro atau fee dari BSI. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oke, keunggulan BSI Agen. Nanti kalau ada sesi pertanyaan terakhir ya, biar kita tampung dulu semuanya. Karena kalau terkait uang pasti selalu wow, kan? Oke, BSI Agen yang pertama memiliki fitur Islamic Economic. Jadi fitur BSI Agen itu tidak hanya sekedar menjual, melayani transaksi, tapi kita juga melayani untuk nasabah kita yang mau mungkin berzakat, berinfak, itu fiturnya ada di BSI Agen. Nah, yang kedua itu biaya admin murah dan fee bersaing. Untuk ini nanti saya tampilkan di slide berikutnya, bagaimana murahnya BSI Agen dibanding dengan agen-agen lainnya. Oke. Yang berikutnya free biaya sewa. Nah, free biaya sewa untuk mesin edisinya, free kuota internet dan kertas thermal. Jadi untuk menjadi agen itu kan ada biasanya dikasih mesin dan itu dikenakan cas biasanya per bulan. Nah, kalau di BSI itu tidak, itu free, bebas. Nah, termasuk juga Bapak Ibu tidak harus dengan wifi. Nah, karena kita ada internal, istilahnya internal internetnya. Jadi tidak harus, nggak ada wifi pun nggak bisa usaha kok. Oh tidak, tetap bisa jalan. Nah, selanjutnya ada free branding usaha. Jadi saat menjadi BSI Agen nanti Bapak Ibu kita akan buatkan spanduk, buatkan banner. Jadi itu akan dipasang di toko Bapak Ibu. Jadi nggak perlu lagi kasih keluar uang lagi untuk itu. Nah, yang pastinya bisa menjadi referral produk BSI. Oke, peran dan manfaat BSI Agen. Nah, sebagai mini bank nanti Bapak Ibu itu menjadi mitra yang mewakili BSI untuk melayani masyarakat. Ini bisa 24 jam tergantung Bapak Ibu. Kalau kami kan di bank jam operasionalnya ada tuh jam 8 sampai jam 4. Nah, biasanya setelah itu masih ada nasabah yang mau transaksi, mungkin dia mau penarikan, mungkin dia mau membayar angsuran. Nah, boleh ke tempatnya Bapak Ibu, nanti dapat fee. Nah, itu dia. Jadi BSI Agen ini bisa melayani macam-macam transaksi, mau dia tarik tunai, store tunai, transfer, pembayaran listrik dan segala macam, PDAM, BPJS, itu bisa lewat BSI Agen. Oke, syarat dan metode transaksinya, persyaratannya simpel Bapak Ibu. Yang pertama pasti sudah jadi nasabah BSI. Ada yang belum jadi nasabah BSI di sini? Banyak, ya Allah. Jadi dulu nasabahnya BSI Ibu, baru kita bermitra, nanti dapat uangnya dari BSI, Pak. Oke. Nah, nanti tapi pensiunnya pasti kan harus lewat BSI, Bu. Nah, nanti kan mau pensiun, jadi nanti gaji pensiunnya tetap diterimanya nanti lewat BSI. Kan nanti ada pembiayaan juga dari BSI, banyak hal. Oke, yang pertama pastinya memiliki rekening tabungan BSI. Ini hal wajib, hal utama, buka rekening. Setelah ini juga mau langsung buka rekening boleh. Nah, yang berikutnya pasti, nah kalau Bapak Ibu nanti mau gunakan mesinnya, itu Bapak Ibu harus punya deposit sebesar 1 juta rupiah.
Itu kalau mau pakai mesinnya. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mau pakai mesinnya, hanya mau jadi agen lewat handphone, itu tanpa harus deposit juga boleh. Nah, apa syaratnya? Syaratnya pastinya kami minta KTP-nya, NPWP dengan surat keterangan usaha atau surat keterangan domisili. 3 itu saja, plus jadi nasabah BSI, punya rekening BSI, itu sudah bisa jadi BSI agen. Oke, Bapak Ibu, saya lanjut ya. Nah, ini mekanismenya. Nanti kalau Bapak Ibu mau, itu tidak perlu harus ke kantor, telepon saja salah satu orang BSI yang Bapak Ibu kenal. Saya mau jadi BSI agen. Oke, saya mau jadi agen BSI. Oke, siapkan ketiga dokumen yang tadi. Kami yang datang langsung ambil ke rumah Bapak Ibu, dibuatkan, didaftarkan, jadi BSI agen, silahkan bertransaksi. Nah, ini tadi media komunikasi. Jadi ini contoh-contoh nanti brandingnya. Jadi di rumah Bapak Ibu, di toko Bapak Ibu, nanti kita buatkan spanduk seperti ini. Dan ini free, gratis. Kami yang desainkan. Tinggal Bapak Ibu, saya mau toko ini, toko A, toko B. Nah, oke, kita buatkan seperti ini. Nah, untuk saat ini kita salah satu layanan BSI agen itu Bapak Ibu adalah tarik tunai, transfer, cek saldo. Itu kita sudah bisa menerima dan melayani Bank Himbara, BRI, Mandiri, BNI, BTN, itu boleh transaksi di kita. Terus bank-bank BPD, bank pemerintah, tidak hanya BPD Sulsel, tapi BPD luar daerah pun itu boleh transaksinya di kita. Jadi lebih luas layanannya Bapak Ibu. Nah, bank swasta pun boleh. Tarik tunai, transfer, cek saldo untuk sejenis BCA, Mega, Mandiri, Taspen, Penin, atau apapun itu boleh di BSI agen. Pokoknya Bapak Ibu itu seperti jadi benar-benar mini bank. Bank kecil-kecilannya BSI tapi lokasinya di rumah. Nah, tuh. BPR juga boleh kita layani. Jadi bukan hanya sebatas harus Himbara, tidak. Dalam bank negeri, BUMN, swasta boleh, BPR boleh, BPD boleh. Nah, fitur layanannya itu ada berikut transaksinya, boleh pembukaan rekening. Jadi Bapak Ibu itu boleh membukakan rekening juga. Tetangganya mau buka rekening BSI tapi jauhnya kantornya BSI, capek Kak, malas kan. Nah, ke rumahku Ki, saya bukakan Ki, saya agennya BSI, boleh dibukakan. Itu ada fee-nya. Nah, kan tetangga-tetangga dekat-dekat dikumpul mau buka rekening, anaknya apanya boleh. Nanti dapat fee dari BSI. Jadi boleh buka rekening, boleh tarik tunai, boleh store, boleh transfer, boleh. Pembayaran boleh. Bapak Ibu mau nasabahnya datang, saya mau bayar tagihan BPJS ku, tagihan teleponku, boleh. Nanti dapat fee lagi. Kan banyak layanannya. Nah, ada nih ekspresinya, jalan nih kepalanya, kayaknya ada nih uang tambahan itu saya pulangnya saya tanya nyonya aku. Nah, terus boleh pembelian, boleh. Pembelian token boleh, pembelian pulsa boleh. Kan kalau ada orang mau beli, mau beli ini, boleh. Itu boleh, kan? Banyak. Terus haji. Nah, kalau agen lain itu tidak menerima pelayanan haji. Kalau Ibu jadi BSI agen, Ibu boleh untuk menerima setoran haji. Referral haji itu ada fee-nya juga. Banyak kan? Ada nasabah tak mau naik haji, mau buka tabungan haji, referral kan di ke BSI ada fee-nya. Oke, fitur layanannya, jadi nanti bisa buka rekening, bisa juga kita bukakan rekeningnya, kita bantu, itu boleh untuk tetangga-tetangganya Bapak Ibu, atau mungkin nanti yang pada saat pensiun sudah mau mungkin balik ke kampung halamannya, nah itu boleh buka BSI agen di sana. Tetangga-tetangga yang jauh ada bank atau apa, boleh nanti transaksi di rumahnya Bapak Ibu, di toko kecil-kecilannya Bapak Ibu. Nah, ini nih biaya dan fee-nya. Tadi kan saya bilang di awal murah, bersaing. Nah, ini dia. Ini contohnya siapa yang pernah, karena kan ini internal. Siapa yang pernah bertransaksi di mungkin bla 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 link? Ada yang pernah transaksi? Ya, bukan saya sebut bukan saya sebut Paji, bla 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 link, kan nggak boleh disebut merek. Kan, aduh Bapak MC ini. Nah, itu kalau kita menyetor biasa berapa? Atau tarik tunai biasa berapa? Kita dikenakan bayaran berapa? 5.000. Kadang mungkin juga ada yang lebih mungkin ya Bu ya. Nah, di bawah 500, 5.000 berlaku kelipatan. Biasa kan gitu. Nah, kalau di BSI
Ini salah satu rahasianya yang bisa Ibu dapat. Nah, store tunai, tarik tunai. Tarik tunai itu biayanya cuma 3.500. Kan? 3.500 itu 1.500 bisa ambil di bank. 2.000 itu fee-nya Ibu. Jadi kalau Ibu kenakan 5.000, kan? Ibu itu sudah untung 3.500. Kali berapa kali orang satu hari? 3.500 kali 10 orang yang datang menarik 35.000 kali 30 hari. Nah, kurang lebih 1 juta. Baru kita layani itu tarik-tariknya orang, belum layanan lain. Kan? Dapat uang lagi Ibu ke saya tuh. Aman. Jadi jangan kayak nanti pensiun apa bisa bikin? Masih bisa. Butuh dana pensiun hubungi BSI, butuh pendapatan tambahan hubungi BSI. Tidak ada yang tidak bisa di BSI. Nah, itu untuk store, itu untuk tarik tunai. Untuk transfer ada biayanya juga. Jadi semuanya seperti itu. Untuk biayanya kami itu tidak batasi, tergantung Bapak Ibu. Jadi hanya kesepakatan saya ambilnya itu 2.000 atau 3.500. Itu akan terpotong duluan, terdebet duluan, 1.500 sebagai admin bank, 2.000-nya itu adalah akan kami kembalikan sebagai fee-nya Ibu, fee-nya Bapak. Tapi kalau Bapak Ibu jualnya lebih daripada itu semua murni sebagai keuntungannya Bapak Ibu. Kan? Jadi enak tuh jadi agen BSI. Ini salah satunya, kalau saya jelaskan ke semua nanti habis waktunya. Nanti dikasih ke nomor, kalau mau kita telepon boleh, mau kita tanya-tanya boleh. Karena biasa kalau kita masih malu-malu Ki. Nah, ini salah satu simulasinya yang paling penting. Jadi kita pakai kartu BSI, kartu bank lain itu boleh. Umpama ini minimal transaksi Bapak Ibu. Dan ada simulasi umpama anggaplah bank lain. Dia mau tarik tunai, tadi kan 1.900 untuk fee agen. Itu 1.900 untuk fee yang Bapak Ibu dapatkan. Tapi umpama dalam sehari itu ada 9 kali, jadi sudah berapa? 17.100. Belum lagi transaksi transfer, belum lagi transaksi pembayaran. Itu semua bisa jadi pendapatannya Bapak Ibu. Lumayan, satu hari duduk-duduk dapat 100-200 kali 30 hari. Ya, itu kali-kali lagi. Daripada duduk sana kemudian ngantuk ada uang tak masuk. Siap pagi, oke. Jadi ini simulasi pendapatannya. Nah, setelah ini tidak harus juga tunggu pensiun untuk mendaftar. Tidak, setelah ini boleh mikir mendaftar, kasih kita tambahan pendapatan. Nah, contoh-contoh agen produktif ini sudah, selain tadi Pak Alvar sudah menyampaikan contoh-contoh agen produktif dari perwakilan di Kota Makassar. Beliau sudah jadi agen BSI kurang lebih hampir 2 tahun ya Pak ya? Ya, kurang lebih hampir 2 tahun. Kemarin saya tawari juga. Nah, sekarang itu sudah ada pendapatan tambahannya di luar dari pendapatan usaha beliau. Jadi lumayan sih, usaha beliau juga kencang sekali pendapatannya. Nah, ini contohnya sudah ada yang dapat berapa juta, macam-macam. Ada yang fee-nya sampai puluhan juta, itu bisa. Oke, 3 menit terakhir ini contoh-contoh pemenang program BSI Agen. Nah, kita ada umroh, hadiah kurban itu ada. Bahkan Pak Alfa kemarin juga sudah sempat dapat souvenir ya Pak ya, karena transaksinya bagus, beliau juga sudah pernah kita kasih souvenir. Mau umroh boleh jadi BSI Agen, perbanyak transaksi kita, hadiahnya umroh. Mau kita dapat untuk tahun depan hadiah kambing-kambing atau betul boleh, perbanyak transaksi kita. Nah, ini beberapa program untuk bulan Agustus. Jadi ada umroh impian BSI Agen, ini Merdeka Panjat Emas BSI Agen, ini untuk agen-agen yang memiliki transaksi terbanyak. Ini ada hadiahnya berupa paket umroh. Terus itu ada juga untuk Merdeka Panjat Emas untuk agen-agen yang menjadi referral. Jadi Bapak Ibu untuk jadi BSI Agen, Bapak Ibu itu boleh menjual produk BSI. Nah, salah satunya produk gadai. Ibu jual produk gadai, ibu boleh dapat fee. Terus ibu jual produk mikro itu juga boleh dapat fee. Nah, ini mau bayar SPP juga boleh, pembayarannya ada cashback, dapat hadiah juga di BSI. Jadi banyak Bapak Ibu.
Nah, ini nih. Tabungan haji yang tadi saya bilang, satu tabungan haji itu dapat fee 15.000. 15.000 ya? Iya, 15.000. Berapa tetangga tak hitung memang mungkin. Dia buka tabungan haji lewat agen tak 15.000. Satu. Terus pembiayaan mikro, ada yang butuh tambahan modal usaha, kita jadi referralnya. Tinggal kita info, kita tahu cabang. Dek, nah ada ini mau tetanggaku ambil pembiayaan. Mau usaha, oke. Kalau dia cair itu 50.000, masuk lagi di kantong tak. Di luar yang tadi transaksi tak. Ini kalau kita jual di programnya BSI. Terus gadai ada juga gadai 0,4% dari pencairan. Jadi kalau ada yang butuh, hitung dulu mas gadaikan kak dulu, oke. Berapa gadainya? 10 juta. 10 juta 0,4-nya kurang lebih 40.000 ya. Dapat lagi. Ya. Boleh ibuku, menggadai boleh, yang penting digadaikan tak boleh. Menggadai boleh. Dan biayanya itu dijamin murah. Boleh cross check sama di tetangga yang lain toh lebih murah BSI. Kalau tidak murah bohong kak, berdosa kak. Oke, ibu-ibu sayang, bapak ibu, jadi segeralah buka BSI Agen, daftar untuk menjadi BSI Agen. Nanti ada pendapatan tambahan untuk bapak ibu. Selain transaksi yang tadi saya jelaskan di awal itu bisa menjadi penambah income-nya bapak ibu. Bapak ibu jual lagi programnya BSI, produknya BSI, mau tawari haji, pembiayaan usaha, mau gadai, bapak ibu dapat lagi tambahan pendapatan. Oke, banyak toh? Nah, karena waktunya sudah selesai, ada pertanyaan nanti kita simpan di belakang. Biasanya kalau tentang uang itu banyak pertanyaannya. Sebentar, kita dengarkan dulu. Setelah ini kita lanjut ke materi utama untuk prapensiun. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Arni atas pemaparannya tentang pelayanan BSI Agen, dan tak lupa juga kita ucapkan terima kasih kepada Pak Alfan dan Ibu ya, nasabah loyalitas kami untuk BSI Agen telah berkesempatan hadir dan menceritakan success story-nya terkait penggunaan produk dari BSI Agen. Seperti yang tadi yang disampaikan oleh Bu Arni, kita masih ada satu materi lagi yang tak kalah pentingnya, yang tak kalah serunya untuk Bapak Ibu sekalian. Kita langsung saja mendengarkan materi prapensiun BSI yang pada kesempatan ini akan dibawakan oleh Bapak Andi Muharam selaku Area Consumer Financing Manager Area Makassar. Kepada Pak Arham kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah sempat hadir di acara pembekalan untuk prapensiun ya, yang diselenggarakan oleh Bank Syariah Indonesia cabang Makassar 1. Ya, dalam hal ini kita akan menjadikan Bapak Ibu sebagai mitra daripada Bank Syariah Indonesia, gitu ya. Nah, kalau tadi di awal kita sudah sampaikan bahwa ada beberapa usaha yang bisa Bapak Ibu lakukan pada saat pensiun ataupun menjelang pensiun. Yang pertama tadi bekerja sama dengan Indogrosir, yang itu merupakan juga rekanan daripada Bank Syariah Indonesia untuk Bapak Ibu yang mau berusaha menjual, istilahnya mau membuka toko kelontong gitu ya. Kita akan dibimbing mulai dari awal sampai di akhir ya, yang memudahkan Bapak Ibu untuk mendapatkan tokonya. Terus yang kedua tadi ada BSI Agen ya, bagaimana caranya Ibu bisa meningkatkan pendapatan dengan cara melakukan transaksi menjadi wakil daripada Bank Syariah Indonesia untuk
menyalurkan yang namanya mini bank gitu ya. Itu bisa juga mendapatkan hasil kepada Bapak Ibu yang menambah penghasilan gitu ya. Daripada Bapak Ibu nanti pada saat pensiun yang selama ini masa aktifnya Bapak Ibu ada kegiatan mulai dari jam 8 atau jam 7 pagi sampai dengan jam 5 sore tiba-tiba berhenti gitu ya. Itu akan bisa menambah ataupun menimbulkan penyakit buat Bapak karena tidak pernah Bapak Ibu tidak ada kegiatan lagi gitu ya. Terus nah mungkin Bapak Ibu nih bilang untuk mendapatkan usaha itu kan butuh biaya ya, butuh modal gitu kan Bapak Ibu ya. Kita kan belum dapat modal. Nah, kita juga ada solusinya dari Bank Syariah Indonesia gitu ya Bu ya. Nah, kita masuk. Oke Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang. Mungkin Bapak Ibu belum ataupun banyak tadi yang bilang bahwa saya belum menjadi nasabah Bank Syariah Indonesia. Seperti apa sih BSI gitu ya. Nah, saya mau informasikan dulu kepada Bapak Ibu bahwa Bank Syariah Indonesia itu lahir dari gabungan 3 bank syariah milik pemerintah gitu ya. Yang pertama ada Bank Syariah Mandiri, yang kedua ada BNI Syariah, yang ketiga ada BRI Syariah yang diresmikan atau digabung pada tanggal 1 Februari tahun 2021 diresmikan oleh Bapak Presiden Jokowi waktu itu di Istana Negara. Jadi untuk sekarang BSI baru berumur 4 tahun. Ibaratnya itu lagi lucu-lucunya Bapak Ibu ya. Tapi kalau dari sisi kinerja ini bisa diadu Bapak Ibu. Ya, next. Nah, ini mengapa perlu ke bank syariah gitu ya. Nanti kita lihat bagaimana kinerjanya BSI. Yang pertama Bapak Ibu, syariah compliant. Apa yang dimaksud dengan syariah compliant? Bahwa semua produk yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia itu sudah diuji. Ya, ini sudah diuji oleh Dewan Pengawas Syariah. Karena satu-satunya yang mempunyai Dewan Pengawas Syariah itu adalah Bank Syariah. Gitu ya. Dan itu sudah fatwa lewat fatwanya daripada Dewan Syariah Nasional. Karena kita tahu Bapak Ibu ya, yang mengeluarkan halal atau tidaknya barang itu kan dari MUI untuk Indonesia gitu ya. Kita berkiblatnya kepada Majelis Ulama Indonesia gitu ya, lewat fatwa Dewan Syariah Nasional. Yang kedua, underlying-nya transaction itu di BSI itu pasti semuanya ada gitu ya. Jadi kegiatan bisnisnya, transaksionalnya itu harus ada underlying yang jelas. Baik itu akadnya secara jual beli, baik itu secara sewa menyewa ataupun dibagi hasil. Jadi kita tidak lakukan transaksional itu secara abal-abal, tapi kita sudah punya dasar gitu ya. Nah, peruntukannya untuk apa? Bapak Ibu mau ngambil pembiayaan peruntukannya untuk apa? Itu disesuaikan dengan akadnya nanti Bapak Ibu. Karena kita tidak mau catat akad yang menyebabkan nanti kita sama-sama rugi gitu ya. Terus yang ketiga adalah halal investment. Ini yang juga tidak kalah pentingnya Bapak Ibu. Bahwa semua produk penyaluran dananya itu harus ke usaha ataupun bisnis yang halal gitu ya. Jadi supaya Bapak Ibu nanti yang bertransaksional ke kita, nasabah-nasabah kami itu sudah halal. Dana yang masuk semuanya sudah halal karena kita salurkannya lewat bisnis-bisnis yang halal, bukan cuma berdasarkan keuntungan. Oh, saya mau deh ke situ, itu untungnya sangat besar. Padahal itu adalah misalnya pabrik minuman keras, pabrik apa gitu kan, yang tidak berkah itu Bapak Ibu. Yang keempat adalah social welfare. Nah, ini artinya bahwa kita di BSI itu bukan cuma melihat bahwa saya ingin labanya itu tinggi, tapi kita akan mengeluarkannya dalam bentuk zakat, ya, zakat dan infak yang akan kita salurkan lagi kepada masyarakat sekitar kita dalam bentuk nanti beberapa program, ya. Jadi yang zakatnya ini bukan cuma dari BSI, bukan dari pegawai-pegawai BSI, tapi daripada stakeholder dan nasabah-nasabah BSI yang turut andil dalam berzakat di sini, gitu ya. Jadi kita tidak cuma melihat bahwa saya harus untung, dunia saya harus bagus, tapi kita lihat tuh bagaimana supaya Bapak Ibu nanti gitu ya. Apalagi nih Bapak Ibu yang menjelang pensiun biasanya itu kan spiritualnya lebih tinggi gitu ya. Saya sudah mau ke akhirat nih gitu kan, insya Allah menurut saya sudah mau nanti pada saat pensiun selain saya punya bisnis, saya punya usaha, saya akan lebih dekat kepada
Sang Pencipta Allah gitu ya. Banyak yang sudah ada di masjid, banyak yang kegiatannya sudah ada beribadah banyak gitu kan Ibu ya. Dan tidak lupa juga nanti sistem keuangannya harus lebih syariah. Ya datanglah ke Bank Syariah Indonesia gitu kan Bu ya. Next. Nah ini key performance ataupun kinerja daripada BSI ya. Nanti Ibu bilang baru 4 tahun nih BSI gitu ya. Itu masih BSI masih baru gitu ya. Jangan sampai nanti ada apa-apa. Nah kita lihat kinerjanya Bu. Secara aset kita sudah 408 triliun ya. Dan secara aset ini Bank Syariah Indonesia berada di urutan ke-6 senasional. Ya, di atasnya kita masih ada BRI, Mandiri, BNI, BCA, BTN, yang ke-6 adalah Bank Syariah Indonesia. Jadi yang bank-bank lain itu yang di bawah Bapak Ibu mungkin yang bank A tadi bank swasta itu masih di bawah kita Bu, secara kinerja gitu ya. Jadi Bank BSI itu bukan walaupun umurnya masih 4 tahun, tapi alhamdulillah kita sudah yang terbesar di Indonesia. Pembiayaannya kita sudah 278 triliun. Dana pihak ketiganya ya, tabungannya itu kepercayaannya dari masyarakat untuk menyimpan di kita itu 327 triliun ya, sampai laba bersihnya di tahun 2024 itu kita sudah menyumbang sebesar 7 triliun Bapak Ibu gitu ya. Dan alhamdulillahnya yang tadi saya bilang bahwa zakat yang kita keluarkan untuk kita berikan ke negara lewat Badan Amil Zakat Nasional itu kalau tahun 2024 kemarin kita menyerahkan sebesar 278 miliar, yang terbesar di antara bank ya, ataupun institusi yang lain gitu ya. Kalau 2023 222 miliar, alhamdulillah 2024 naik lagi menjadi 278 miliar gitu ya. Dan itu kita berikan ke negara untuk disalurkan buat kemaslahatan ataupun kesejahteraan masyarakat gitu ya. Next. Nah ini Bapak Ibu ya, flow dana masa pensiunnya Bapak Ibu, karena alhamdulillah BSI itu sudah lama bekerja sama dengan Taspen dengan Asabri. Tapi kalau Bapak Ibu semuanya kan lewat Taspen ya, nanti gajinya ya Bapak Ibu ya. Jadi manfaat pensiun bulanannya itu nanti Bapak Ibu dibayarkan Taspen, itu nanti penerimaan gaji pensiunnya sesuai dengan autentifikasi secara periodik. Jadi ya nanti itu dari tas pendananya terus masuk nanti ke BSI lewat rekeningnya Bapak Ibu yang ditarik nanti pada Bapak Ibu pada saat gajian gitu ya. Next. Nah perencanaannya itu kita sekarang sudah harus mulai merencanakan nih Bapak Ibu ya. Apalagi kan di sini Bapak Ibu paling lama mungkin 3 tahun menjelang pensiun ya. Jadi ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun gitu ya. Nah kita kalau belum misalnya mau pensiun kita kan masih biasanya belum ada usaha. Nanti saya pada saat pensiun saya mau lakukan apa ya? Saya mau lakukan apa ya? Saya kegiatannya apa gitu ya? Nah kita nih ada nih harus sudah mulai sudah mulai merencanakan nih. Sudah berapa lama Ibu mau pensiunnya? Lagi berapa lama? Terus keinginan pada pensiun seperti apa? Mau berdagang kah? Mau tetap produktif kah? Atau mau seperti apa gitu ya? Terus persiapannya apakah sudah ada atau tidak gitu ya. Nah itu yang harus kita pikirkan sekarang Bapak Ibu. Makanya ada namanya MPP supaya di situ Bapak Ibu sudah bisa memikirkan nanti pada saat pensiun Bapak Ibu mau apa gitu ya, supaya tetap produktif. Next. Nah ini ada nih, kita Bapak Ibu mau investasi kah, mau produktif kah, atau mau berternak kah, atau seperti apa gitu ya Bapak Ibu ya, tergantung daripada keinginan dan kondisi di daerahnya Bapak Ibu. Nanti kita lihat banyak di sini nasabah-nasabah binaan kami yang pensiunnya dan melakukan usaha-usaha produktif ya, sesuaikan dengan kondisi di masing-masing lingkungan gitu ya. Next. Nah seperti ini Bapak Ibu ya, ini merupakan nasabah-nasabah kami yang kita biayai. Itu ada pembelian rumah untuk disewakan atau dijual. Jadi ada yang seperti developer gitu ya, beli rumah, dia perbaiki, baru dijual kembali gitu ya. Jadi mungkin, tapi ini mungkin memerlukan dana yang sangat besar ya Bapak Ibu ya. Karena ini kan biasanya ratusan juta gitu ya. Terus yang kedua, ada yang mengambil pembiayaan untuk membangun rumah kos-kosan gitu ya. Jadi kan kos-kosan itu kan
pastikan lah gitu ya Bu ya. Kalau kita punya 10 kamar, per bulan kita 1 juta, kan lumayan per bulannya itu kita dapat 10 juta gitu kan. Jadi alhamdulillah dikurangi daripada biaya-biaya operasionalnya, mungkin kita bisa dapat 8 juta bersih gitu ya. Itu bisa untuk menunjang kehidupan. Sudah bisa untuk membayar angsuran di BSI, gaji tetap utuh karena ada pendapatan gitu kan, dan ada juga keuntungan gitu loh Bu ya. Terus yang ketiga itu ada yang membuka usaha kecil-kecilan dengan membuka warung makan gitu ya, karena mungkin ibu-ibu di sini ada yang suka masak gitu ya, dan mungkin lingkungannya juga itu tadi di lingkungan yang strategis seperti di dekat dengan rumah sakit, dekat dengan sekolah, sehingga bisa untuk masak-masak menjual gitu ya, buka warung kecil-kecilan. Terus yang keempat ada juga yang buka tadi kerjasama dengan Indogrosir ya, buka toko kelontong ya, barang campuran dibuka ya. Setidaknya pada saat bangun pagi setelah salat subuh, setelah olahraga gitu ya Bu ya, Bapak Ibu, kita sudah ada kegiatan. Kita tidak tidur. Biasanya kalau kita tidak punya kegiatan nih, ini banyak nih, tidur mulai dari jam 8 sampai duhur lagi baru bangun, dan itu akan menimbulkan penyakit. Tiba-tiba langsung stroke gitu ya, stroke. Banyak seperti itu Bapak Ibu ya. Dan yang kelima itu ada yang bertani gitu ya, bertani untuk dijual dalam bentuk sayur-sayuran ya. Next. Nah itu juga ada klaster peternakan, penggemukan kambing, bengkel takutik gitu ya, yang suka bengkel-bengkel, yang suka bongkar pasang biasanya gitu ya, motor ya, itu buka bengkel. Dan ada juga Sugeng Jaya Farm, ini dalam bentuk budidaya ulat hongkong, tapi kita ini daerah Jawa ya Bapak Ibu ya, daerah Jawa, tapi kita kondisikan saja nanti di tempatnya Bapak Ibu seperti apa. Misalnya yang luas, yang mau pertanian ya, kita kembangkan di pertanian mungkin gitu ya, seperti itu Bu. Next. Nah ini kita bekerja sama BSI dengan Taspen. Nah itu tadi kan butuh modal Bapak Ibu ya, kita kan butuh modal nih ya. Mungkin kalau THT-nya Bapak Ibu ya paling mungkin ada di kisaran 70-80 jutaan yang kita terima. Itu mungkin masih kurang nih kalau kita masih mau buka usaha yang besar gitu ya. Next. Nah ini kita punya yang namanya layanan di BSI pembiayaan gitu ya, untuk modalnya Bapak Ibu. Tapi kita sarankan nih Bapak Ibu, kenapa ini kita buka open mindsetnya Bapak Ibu, supaya nanti pada saat mengambil pembiayaan itu atau mengambil kredit ya, pembiayaan di BSI itu jangan Bapak Ibu itu cuma konsumtif doang gitu ya, dihabisin misalkan untuk beli mobil, untuk beli apa yang tidak berguna gitu ya. Nanti tiba-tiba yang ini sudah dipotong 70 sampai 90% dari gajinya, misalkan 4.500.000 yang diterima per bulan hanya 300.000 gitu kan. Kasihan Bapak Ibu nanti masa tuanya gitu ya. Jadi nanti kita ambil pembiayaan tapi untuk yang produktif ya, buka toko ya, buka tadi BSI agen, buka apalah yang menurut Bapak Ibu, yang menurut hobinya gitu ya, warung makan apa, sehingga pada saat Ibu bekerja badan Ibu tetap aktif, sehat, menghasilkan, dan hasilnya itu untuk membayar angsuran, tapi gajinya Ibu tetap utuh Bapak Ibu. Jadi mau jalan, ayo oke, ada uang. Mau arisan tetap lanjut arisannya ibu-ibu gitu kan, di kompleks gitu kan Bu ya. Nah ini ada layanannya. Next. Nah oh ya, sebelum sampai ke pembiayaan, ini dulu pengurusan penerimaan THT-nya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu nanti seperti tadi disampaikan sama Pak Agi ya, bahwa insya Allah BSI siap untuk membantu Bapak Ibu menguruskan ya, menguruskan nanti pada saat Ibu mau pensiun, gajinya masuk di BSI. Yang pertama kan buka rekening dulu di BSI kan Bapak Ibu ya. Kita punya rekening itu nanti tidak ada biayanya Bapak Ibu, tidak ada biayanya sama sekali gitu ya, karena kita ada akadnya wadiah gitu ya Bapak Ibu ya. Di mana Bapak Ibu dapat rekening tidak ada biayanya, administrasinya per bulan, hanya ada di BSI gitu ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu misalnya udah mau pensiun nih, ada asli form FPP, formulir permintaan pembayaran, itu biasanya dari BKD ya, itu didapat. Terus yang kedua, asli SK pensiunnya Bapak Ibu sudah keluar, biasanya kan 1 tahun udah diurus ya Bapak Ibu ya, 1 tahun udah pengurusan. Terus asli SKPP, surat keterangan penghentian, ini juga dari BKD gitu kan.
Kopi buku tabungannya pas foto 3x4 sama dengan 3 lembar. Pas foto pasangan suami atau istri berwarna 2 lembar. Kopi KTP dan kopi NPWP. Nanti Bapak Ibu cuma kontak ke BSI. BSI ini brosur ataupun dokumen saya sudah lengkap. Minta tolong dong diuruskan ke Taspen, gitu ya. Nanti kami akan ke Taspen karena kami kan memang kerjasama dan mitranya daripada Taspen. Kami yang akan memasukkan nanti ke Taspen. Insya Allah pada saat Bapak Ibu nanti sudah memasuki masa pensiun, itu akan langsung masuk ke rekeningnya Bapak Ibu, ya. Yang pertama masuk THT-nya, yang kedua gajinya langsung juga masuk, gitu kan Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada lagi masa tunggu untuk masuk ke rekeningnya Bapak Ibu untuk penggajiannya, ya. Next seperti itu. Jadi insya Allah itu Bapak Ibu tidak perlu lagi pergi antri-antri capek-capek ke Taspen, gitu kan. Nanti Bapak Ibu bisa reuninya di BSI, gitu ya. Jadi ajak teman-temannya Bapak Ibu, nanti kita terima gaji aja di BSI. Setiap bulan kita ketemu di BSI. Di BSI banyak programnya ya. Bisa cek kesehatan, bisa apa nanti di BSI, gitu loh. Ya. Next. Nah, ini Bapak Ibu saya mau jelaskan. Kita punya pembiayaan yang bisa kita kasih kepada Bapak Ibu dalam bentuk modal nanti, itu pembiayaan prapensiun dan pembiayaan pensiun. Apa itu pembiayaan prapensiun? Pembiayaan prapensiun adalah pembiayaan yang diberikan kepada Bapak Ibu maksimal 3 tahun sebelum pensiun. Bisa, iya bisa, di BSI bisa, gitu ya. Padahal kan Bapak Ibu, saya kan masih punya kredit BPD misalkan. Masih jalan di BPD. Tapi kan saya mau ambil di sekarang, mumpung masih ada promo misalnya dari Grosir, dari ini. BSI bisa nggak kasih sekarang? Karena SK saya masih ada di BPD. Ya nggak sih Bapak Ibu ya? Bisa Bapak Ibu. Gimana caranya? Yang penting 3 tahun Ibu misalkan nih, lagi 3 tahun, tapi sudah masuk 3 tahunnya ya Bapak Ibu ya. Misalnya, oh bulan 6, 3 tahun yang akan datang 2028. Oh saya pensiun nanti di bulan Mei 2028. Oh udah masuk 3 tahun nih. Saya ke BSI deh. Padahal kan saya masih mengasuh 3 tahun nih di BPD. Nah, tapi saya sudah mau usaha nih dari sekarang, gitu kan? Bisa ke BSI prapensiun, ya. BSI prapensiun ini mengcover untuk yang 3 tahun sebelum pensiun maksimal, gitu ya. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Jadi nanti kita hitung misalnya Bapak Ibu gajinya berapa. Kita kan udah tahu nih, kita kan punya sistem yang tahu nanti pada saat pensiunnya Bapak Ibu, gajinya Bapak Ibu berapa pensiunnya. Misalnya gaji pensiunnya itu 4 juta, gitu kan kita terima. Nah, kita hitung tuh. Jadi mulai dari tahun sekarang sampai 15 tahun, misalnya jangka waktunya 15 tahun atau 10 tahun ke depan. Jadi masih ada masa aktifnya 3 tahun, nanti 7 tahun masa pensiunnya. Kita udah kasih, saya mau ambil 150 juta misalkan, gitu kan. Tapi saya masih punya kredit di BPD. Jadi BSI nanti selama 3 tahun, misalnya angsurannya 2 juta per bulan ya Bapak Ibu ya. 2 juta per bulan, 150 juta, 2 juta per bulan angsurannya 10 tahun. Nah itu nanti kita akan selama 3 tahun, selama masa aktifnya Bapak Ibu, misalnya masa aktifnya Bapak Ibu tinggal 3 tahun 36 bulan ya. Kita kali 36 bulan dikali 2 juta kan 72 juta tuh. Itu kita blokir aja tuh di BSI, selebihnya dikasih ke Ibu 75 jutanya. Tapi kita tidak dapat apa-apa nih. Ibu masih tetap gajiannya di BPD, tetap bayar angsuran, kelebihannya juga masuk ke Ibu, tapi Ibu sudah punya modal nih tadi 80 juta untuk bisa kita buatkan usaha, gitu loh. Gitu. Jadi pada saat nanti sudah masuk pensiun, uangnya masuk di BSI, itu yang dipakai untuk membayar angsuran. Tapi usahanya Ibu udah berjalan, gitu loh. Ya kan? Usahanya Ibu udah berjalan. Jadi 2 tahun sebelum pensiun bisa, 1 tahun sebelum pensiun bisa, gitu kan? Gitu. Ya, tapi maksimalnya 3 tahun sebelum pensiun. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita